Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apartemen, zoning, dan programming atau program ruang dari sebuah apartemen. Dalam perencanaan zoning dan programming pada sebuah apartemen tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari posisi apartemen itu sendiri, apakah berada di area mixed use atau dia berdiri sendiri. Terus skala proyeknya, apakah apartemen ini skalanya proyek besar yang multi tower atau proyek kecil yang single tower. Terus juga grade atau kelasnya, misalnya apartemen kelas low, middle, high end, dan lain sebagainya. Serta yang terakhir ialah operasional apartemen itu sendiri, apakah apartemen benar-benar murni hunian atau apartemen diperuntukkan untuk apartemen servis atau disewakan. Jadi hal-hal tersebut yang akan mempengaruhi zoning dan programming dari sebuah apartemen. Namun yang akan kami sampaikan di sini ialah yang basic atau ya secara sederhana saja, fungsi-fungsi utama saja yang diperlukan dalam menyusun program ruang apartemen. Jadi area yang pertama yang dalam penyusunan program ruang apartemen itu ialah area publik, tentunya sebagai area pintu masuk pertama kali ke apartemen, di mana ada lobby dan lain sebagainya. Terus ada area untuk fasilitas untuk penghuni apartemen itu sendiri. Ada area untuk hunian atau residensialnya sebagai bagian terbesar dari sebuah tower apartemen. Terus ada area untuk manajemen yang akan mengoperasionalkan atau mengelola gedung apartemen itu sendiri, serta area parkir sebagai penunjang dari apartemen itu sendiri, dan area MEP dan service. Jadi ini MEP ini mechanical electrical plumbing yang akan membantu dalam operasional gedungnya. Oke, kita masuk ke area pertama, yaitu area publik atau lobby area. Ini yang warnanya orange. Jadi di area publik ini tentunya merupakan area yang berhubungan langsung dengan entrance atau drop off area. Jadi misalnya sebuah tamu atau penghuni datang melalui entrance atau pintu masuk utama akan masuk diterima oleh ruang lobby. Jadi ruang lobby ini ruang terbuka yang lapang dan biasanya luas dan cenderung biasanya plafonnya tinggi. Makanya di beberapa proyek menggunakan double volume gitu. Jadi plafonnya tidak hanya cuma 3 atau 4 meter, bahkan bisa 5, 6 atau 8 meter, karena yang diperlukan di lobby ini ialah ruang yang luas dan terbuka karena sebagai ruang berkumpul baik bagi tamu atau penghuni apartemen, baik yang baru datang atau yang akan keluar dari apartemen itu sendiri. Selain itu ada yang namanya lounge. Lounge ini biasanya berhimpitan atau dalam satu ruangan dengan lobby, merupakan ruang untuk duduk-duduk. Konsepnya seperti ruang keluarga atau ruang tamu, di mana ada sofa, ada meja kecil, di mana orang-orang yang menunggu atau berdiskusi di area lounge tersebut. Mirip dengan lounge pada sebuah hotel. Terus pada area publik itu sendiri juga biasanya terdapat area-area komersial untuk menunjang aktivitas publiknya. Misalnya ada resto atau cafe, ada minimart, dan ada laundry. Namun untuk proyek-proyek yang misalnya mixed use, misalnya apartemen yang berdiri di atas komersial area, biasanya fungsi-fungsi ini agak berkurang ya, karena komersial areanya bisa ikut atau numpang ke mixed use area tersebut, di area komersial yang lebih besar biasanya. Lanjut, sehubungan dengan tadi, balik lagi ke lobby. Lobby itu tentunya akan diterima oleh area resepsionis atau reception area yang berhubungan dengan front office. Jadi atau FOH, biasanya front of house. Jadi biasanya tamu atau pengunjung akan bertanya atau berkomunikasi dengan petugas resepsionis. Terus ternyata misalnya ada tamu yang ingin sewa atau ingin membeli apartemen, akan berhubungan langsung dengan front office. Jadi biasanya fungsi-fungsi front office ini sifatnya lebih administratif dan bisa atau memungkinkan berhubungan langsung dengan pengunjung atau tamu. Selanjutnya untuk menunjang area publik ini juga diperlukan area basah seperti toilet, ada janitor, dan juga pantry. Pantry ini biasanya untuk cuci piring atau cuci gelas, karena biasanya di area publik ini juga diperlukan minum. Biasanya ada kopi, teh disediakan baik untuk tamu atau petugas dari resepsionis itu sendiri. Lanjut, untuk fungsi selanjutnya adalah ada yang namanya ruang mailroom. Mailroom ini ruang yang
sangat umum di sebuah apartemen di mana isinya seperti locker gitu. Jadi ada misalnya ada 100 unit apartemen, maka akan ada 100 locker untuk menempatkan atau menyimpan arsip-arsip seperti dokumen-dokumen, misalnya ada surat, ada tagihan, atau juga ada paket dari luar. Nah, biasanya ditempatkan di mailroom ini, dikelompokkan jadi seperti locker atau ruang penyimpanan sepatu dan arsip gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi juga baru dari situ masuk ke lift lobby. Dari lift lobby ini pengunjung atau penghuni akan naik ke lift passenger atau lift penumpang. Nah, jadi ini akses untuk publik, sementara yang warna biru ialah akses untuk pengelola atau manajemen. Jadi biasanya dikelompokkan ada lift service, ada juga ruang panel dan kontrol yang biasanya yang menggunakannya hanya manajemen atau pengelola gedung itu sendiri. Nah, tentunya karena ini sifatnya private, aksesnya pun akan dipisah antara penghuni atau tamu dengan manajemen. Jadi tidak bisa penghuni atau tamu lewat belakang, lewat pintunya manajemen. Begitupun sebaliknya, manajemen juga biasanya punya area parkir dan pintu masuk terpisah di luar atau di belakang dari gedung itu biasanya. Lanjut ke fungsi yang kedua ialah area untuk fasilitas atau facility area. Ini merupakan fasilitas untuk penghuni apartemen dan hanya dapat diakses oleh penghuni apartemen. Jadi tadi dari lobby misalnya atau dari unit apartemen dia melalui lift passenger atau lift penumpang masuk ke lobby lift. Di sini ada lift lobby juga, biasanya berfungsi sebagai ruang penerima. Di beberapa proyek ditempatkan juga petugas yang akan nanti ngelihat atau ngecek apakah ini penghuni apartemen atau bukan. Itu dia biasanya cek di sini karena memang fasilitas ini diperuntukkan untuk penghuni apartemen saja. Nah, dari situ masuk ke fasilitasnya, biasanya ada fasilitas yang sifatnya seperti olahraga, ada gym, spa, aerobik, terus juga ditunjang dengan fasilitas outdoor seperti ada kolam renang, mungkin ada jogging track, ada taman, ada children playground, dan lain sebagainya. Nah, karena ini area-area yang sifatnya olahraga, berkeringat dan basah, maka biasanya ditempatkan juga ruang ganti dan atau kamar ganti dan shower area. Nah, selain itu juga seperti biasa untuk menunjang perlu ada kamar mandi dan janitor di area tersebut. Nah, ini yang area basahnya. Selain area basah, tentunya di apartemen ini juga ada fungsi-fungsi fasilitas yang sifatnya lebih kering gitu. Misalnya seperti function room, executive lounge. Executive lounge ini biasanya untuk semacam ruang tamu bersama untuk penghuni apartemen. Jadi misalnya mereka tidak menerima tamu misalnya di unit apartemennya, tapi menerima tamu di executive lounge ini atau diskusi dengan sesama penghuni apartemen. Sedangkan function room ini lebih ke ruang kosong yang sewaktu-waktu digunakan oleh penghuni apartemen, misalnya untuk rapat, untuk juga bisa untuk acara-acara seperti ulang tahun, akad nikah, lamaran, dan lain sebagainya. Terus juga ada fungsi kids care, ini untuk penitipan anak semacam playgroup ya, biasanya berdekatan dengan children playground atau taman bermain anak. Terus ada balai warga. Balai warga ini kalau di perumahan itu seperti sekretariat ke-RW-an atau RT. Jadi karena nanti ada penghuni atau P3SRS, perkumpulan penghuni rumah susun atau apartemen yang menjadi kepengurusan, dan ini ruang atau kantor sekretariatnya. Terus juga biasanya karena ini fasilitas bisa ditambahkan musola di area tersebut. Selain itu, karena di sini ada function room, biasanya ditambahkan juga area storage atau penyimpanan furniture. Biasanya jadi function room itu kalau suatu waktu dipakai untuk acara rapat atau misalnya akad nikah diperlukan kursi-kursi. Sementara untuk acara berkumpul saja atau ruang kosong, maka kursi-kursinya disimpan di storage tersebut. Nah, selain itu juga tentunya karena ini juga di dekat storage, seperti biasa ada ruang panel, ada ruang MEP dan service lift. Jadi seperti biasa akses untuk penghuni apartemen itu dipisah dengan akses untuk service atau pengelola. Jadi yang warna biru di sisi belakang itu ialah akses untuk manajemen. Nah, terkait fasilitas ini juga tidak hanya fungsi-fungsi standar, pada beberapa proyek bisa lebih beragam lagi. Misalnya ada tambahan seperti sauna, ada area untuk barbecue, ada juga yang apartemen high-end itu biasanya ditambahkan ada karaoke, mini theater, bahkan di executive lounge-nya ada perpustakaan atau library. Terus juga bisa juga ditambahkan di outdoor areanya seperti mini golf, ada barbecue area dan lain sebagainya. Jadi sangat beragam fungsi atau fasilitas dari sebuah apartemen, tergantung tadi temanya seperti apa dan segmennya bagaimana, apakah high-end atau apartemen kelas low.
Nah, untuk penempatan fasilitas itu sendiri, kalau lahannya kecil biasanya memang ditempatkan di podium seperti di gambar yang kita tampilkan. Tapi pada proyek-proyek tertentu bisa juga dia misalnya punya konsep tertentu ditaruh di atap atau rooftop, biasanya view-nya view perkotaan gitu, dan juga bisa juga fasilitas itu kalau lahannya luas ditempatkan di lantai dasar. Jadi misalnya ruang-ruang yang tertutupnya di lantai dasar, terus taman, kolam renang dan lain sebagainya ditempatkan di area terbuka atau di ruang hijaunya. Itu mengenai fasilitas. Lanjut ke fungsi berikutnya ialah area residensial sebagai area utama atau yang terbesar dari sebuah apartemen. Jadi residensial ini justru kebutuhan ruangnya yang bisa dibilang paling simpel atau paling sederhana. Jadi mulai dari tadi dari lift passenger atau lift untuk penghuni, masuk ke lift lobby atau ruang penerima, karena kadang juga lift lobby ini untuk menunggu juga apakah itu penghuni apartemen mau naik atau mau turun, dia nunggu. Nah, ini nunggunya di lift lobby, terus masuk ke koridor. Dan koridor ini nanti terhubung dengan masing-masing unit apartemennya. Nah, yang penting untuk diperhatikan di sini ialah bahwa apartemen itu pada umumnya harus berbatasan langsung salah satu sisinya dengan ruang terbuka, karena ada jendela, ada balkon dan lain sebagainya. Gitu. Selain itu juga ada beberapa ruang penunjang seperti ruang sampah dan janitor. Jadi ruang sampah ini nanti penghuni apartemen akan mengkolek atau mengumpulkan sampahnya di ruang-ruang ini untuk selanjutnya diangkut oleh petugas atau manajemen ke service lift. Jadi seperti biasa tadi ruang servisnya itu sedekat mungkin dengan service lift di mana itu akses manajemen. Dan biasanya juga ada ruang panel dan MEP gitu. Jadi itu sangat umum ya. Jadi panel-panel itu biasanya nanti untuk memonitor misalnya kayak listrik segala macam di area unit-unit apartemennya. Selain itu yang perlu diperhatikan juga untuk penempatan kamar mandi apartemen biasanya ditempatkan sedekat mungkin ke koridor, karena di koridor itu nanti ada melekat dengan saf-saf dari apartemennya di mana terdapat instalasi-instalasi seperti air bersih, air kotor dan sebagainya. Jadi kalau suatu waktu terjadi masalah, nanti si pengelola gedung atau manajemen yang akan melakukan pemeliharaan atau maintenance dari koridor, tidak perlu masuk ke unit apartemennya itu sendiri. Oke, masuk ke bagian berikutnya ialah area untuk manajemen. Jadi manajemen area itu tadi sudah saya singgung juga di depan. Ada yang ditempatkan di lantai di area publik itu disebutnya FOH atau front of house. Biasanya disebut front office. Ada juga karena tadi berhubungan dengan publik juga ada juga yang akan dibahas di sini ialah back of house atau area-area manajemen yang tidak berhubungan langsung dengan publik. Nah, umumnya area ini tidak harus ditempatkan di tempat-tempat yang potensial secara bisnis, kadang cenderung disembunyikan. Jadi misalnya di sisi belakang bangunan, bahkan banyak juga proyek-proyek yang menempatkan fungsi-fungsi back of house ini di basement. Kurang lebih kebutuhan ruangnya ialah mulai dari service lift tadi atau akses dari manajemen. Jadi biasanya manajemen ini punya juga pintu masuk dan juga akses parkir yang terpisah dengan penghuni atau tamu. Jadi dia punya parkir yang sendiri gitu, istilahnya dipisahkan. Terus masuk ke lobby atau ruang tamu. Nah, biasanya di lobby ini juga akan ada, kalau untuk pegawainya itu semacam ada absen gitu. Jadi karena karyawannya ini kan masuknya dari sini gitu untuk manajemen. Selain itu ruang tamu ini juga diperuntukkan untuk misalnya ada tamu vendor, misalnya supplier untuk cleaning service dan lain sebagainya diterima di ruang tamu ini. Selanjutnya perlu ada ruang ganti, loker dan kamar mandi, karena ada beberapa fungsi manajemen yang sifatnya pelayanan tadi seperti petugas resepsionis atau mungkin security yang dari rumahnya misalnya rumahnya jauh, baru sampai ke project ini baru dia mandi ganti baju dengan kostum untuk melayani tamu misalnya. Jadi diperlukan ruang ganti, loker dan kamar mandi. Nah, lanjut ke ruang kerjanya itu sendiri, tentunya manajemen office. Itu seperti kantor pada umumnya, cuma di sini terdapat beberapa bagian ya. Itu tadi tergantung proyeknya seperti apa. Misalnya ada bagian untuk security sendiri, ada untuk cleaning service sendiri, ada petugas untuk pengelola parkir dan engineering. Engineering ini untuk pemeliharaan gedung, misalnya ada listrik yang konslet, ada lift yang macet dan lain sebagainya, itu bagian engineering. Terus karena fungsinya ini seperti kantor pada umumnya, diperlukan juga area untuk meeting room. Jadi biasanya untuk rapat koordinasi dan juga briefing atau mungkin semacam workshop, misalnya ada alat baru atau misalnya liftnya baru diganti dengan lift yang baru di apartemen ini, biasanya ada semacam pelatihan bagi pegawai-pegawai yang akan mengelola ini, atau misalnya
akses-akses pada pintu masuk. Biasanya kan itu pakai akses card, itu biasanya kalau karyawannya baru perlu pelatihan di area ruang meeting ini, biasanya untuk rapat koordinasi dan workshop. Untuk menunjang aktivitas dari karyawan manajemen itu sendiri, tentunya perlu ditambahkan kantin dan dapur. Ini juga dipisah dengan tadi di public area itu ada resto, karena ini khusus untuk manajemen, dan juga karena mayoritas misalnya karyawannya muslim perlu ditambahkan musola. Jadi istilahnya di sini juga ada fasilitas cuma khusus diperuntukkan untuk manajemen, dia beristirahat, makan, sholat, dan lain sebagainya di sini gitu. Terus seperti biasa di area service lift tadi tetap perlu ada ruang panel dan kontrol. Nah, kontrol di sini biasanya di area manajemen ruang kontrolnya spesifik agak lebih besar karena ada biasanya untuk CCTV, semua CCTV itu monitoringnya di ruang kontrol di dekat manajemen, dan juga seperti sound system dan lain sebagainya, komunikasi dan lain sebagainya itu ada di ruang kontrol. Nah, lanjut ke area lainnya ialah pada area-area yang berdekatan dengan loading area. Jadi misalnya di tempat loading ini boleh di lantai dasar, bisa juga di basement tergantung bangunannya. Ini tentunya yang berhubungan dengan manajemen diperlukan ruang untuk receiving and processing. Jadi kalau misalnya ada barang masuk atau keluar, maka ada penerimanya di sini. Ini juga dikelola oleh manajemen, dan juga ada storage dan workshop atau gudang penyimpanan. Jadi ini kurang lebih kebutuhan ruang untuk area dari manajemen. Tentunya ini benar-benar khusus untuk manajemen saja, tidak boleh tamu atau mungkin penghuni apartemen sembarangan masuk ke area ini karena pengelolaannya spesifik. Lanjut ke bagian selanjutnya ialah parkir dan MEP atau mechanical electrical plumbing. Nah, ini parkir ini juga bisa ditempatkan di basement, bisa juga di atas podium, di atas area komersial. Misalnya itu justru yang banyak di Jakarta gitu. Jadi parkir itu lebih banyak di atas tanah lah istilahnya, bukan di bawah tanah. Untuk ruangannya, pertama tentunya diperlukan area parkirnya itu sendiri, mulai dari parkir mobil dan parkir motor. Rasionya ada perhitungannya sendiri, sudah ada ketentuannya di pemerintah. Terus dari sini biasanya penghuni langsung masuk ke lift lobby dan masuk ke passenger lift. Jadi ini dia penghuni atau tamu yang parkir ke lobby dan masuk ke lift. Untuk menunjang area parkir biasanya perlu fasilitas untuk driver. Jadi ada ruang tunggu driver dan kantin. Nah, ini juga harus disiapkan karena biasanya ada beberapa penghuni apartemen yang memang punya driver atau mungkin jemputan dari perusahaannya yang bisa istirahat di sini gitu. Ruang tunggu driver dan ada kantinnya gitu. Terus juga untuk menunjang seperti biasa ada toilet, pantry dan janitor. Janitor ini kalau rekan-rekan belum tahu ialah ruang untuk cuci-cuci peralatan cleaning service ya, misalnya untuk membersihkan pel, ada misalnya ada naruh ember, naruh sapu dan lain sebagainya. Lanjut ke area MEP. Jadi MEP ini ada dua kategori, ada kategori kering dan basah. Untuk yang kering ini yang berhubungan dengan kelistrikan dan pengkondisian udara biasanya. Jadi misalnya ada ruang genset, trafo, panel ELK dan ELC, ini tuh electrical dan elektronik. Nah, biasanya genset atau trafo ini berhubungan nanti dengan gardu PLN. Sementara gardu PLN ini umumnya ditempatkan di halaman atau di lantai dasar karena harus bisa diakses langsung oleh PLN sebagai pengelola kelistrikan gitu. Terus ada ruang fan ini untuk pengkondisian udara khususnya di area kalau parkirnya di basement. Jadi ada ruang untuk mengatur udara masuk dan udara keluar atau exhaust gitu. Terus ada juga MEP yang sifatnya basah seperti GWT dan pompa. Ruang GWT atau GWT ini groundwater tank untuk air bersih. Sementara STP ini sewage treatment plant untuk air limbah, air kotor dan air bekas. Nah, khusus untuk proyek-proyek seperti di Jakarta itu area Semanggi dan Kuningan, kalau tidak salah, sudah ada instalasi perpipaan atau IPAL skala kota sehingga pada proyek-proyek di area tersebut tidak diperlukan STP karena nanti pipa air kotornya langsung disambungkan ke instalasi skala kota itu dan berbayar, semacam ada meterannya gitu.
Lanjut, diperlukan juga pada area MEP ini ruang storage dan engineering. Nah, ini berbeda dengan engineering yang sebelumnya. Engineering di sini lebih ke pemeliharaan untuk peralatan-peralatan mechanical, electrical, plumbing. Karena misalnya ada sekring yang rusak, ada masalah-masalah di alat-alat MEP ini, maka ini ada engineering yang khusus mengawal area ini. Terus seperti biasa, tentunya karena ini area MEP, diaksesnya dari service lift dan ada ruang panel dan kontrol per lantai. Secara kesimpulan, jadi apartemen itu sendiri tadi sudah ada public area, sudah dijelaskan ada fasilitas, ada residensial, ada manajemen area, dan ada parkir, servis, dan MEP. Demikian materi singkat terkait program ruang atau zoning dari sebuah apartemen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.